Dosen penguji skripsi atau seminar proposal selalu menanyakan mengapa penelitian ini penting dilakukan, mengapa penelitian ini penting dilakukan, itu selalu menanya begitu ya. Jangan khawatir, ini solusinya ya. Bila kamu mendapatkan pertanyaan ini, maka hal yang pertama harus dilakukan adalah jangan grogi dan panik. Silakan ambil nafas terlebih dahulu kemudian menjawab, dan kamu harus ingat-ingat bagian latar belakang yang ada di skripsi kamu atau proposal penelitian kamu ya. Karena jawaban yang ditanyakan dosen ini adalah ada di bagian tersebut ya. Selama kamu mengingat dengan benar dan jelas apa yang mendasari penelitian ini, tidak ada perlu dikhawatirkan. Kamu pasti dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan baik. Jadi kunci sukses agar menjawab pertanyaan semacam itu, kamu harus benar-benar memahami bagian pendahuluan skripsi atau latar belakang. Terima kasih. Ini juga sering ditanyakan pertama kali oleh penguji dalam sidang skripsi atau sidang proposal skripsi ya. Mengapa kamu memilih judul ini? Jika kamu salah menjawab, ini bisa bahaya sekali ya, karena ini sudah mencakup keseluruhan penelitian skripsi kamu ya, atau proposal penelitian kamu ya, bisa dirubah semua nanti. Jadi tipsnya adalah jika dosen bertanya seperti ini, pemilihan kata dalam judul merupakan representasi dari keseluruhan isi skripsi. Kalau tidak hati-hati memilih judul, maka tidak keselarasan antara judul dan isi skripsi ya. Makanya jarang mahasiswa mendapatkan pertanyaan ini dalam sidang skripsi. Mahasiswa harus memahami dengan baik makna dari setiap kata yang ada di judul skripsi dan kaitannya dengan isi skripsi. Jadi kaitkanlah judul dengan isi skripsi Anda ya. Pada penyusunan skripsi memiliki sumber bacaan itu yang kredibel ya, atau sesuai dengan rujukan, itu sangat penting ya. Maka dari itu kamu harus benar-benar menyiapkannya ya, baik itu dari buku atau dari jurnal ya. Kemudian dosen menanyakan mengapa kamu memilih sumber bacaan ini, dan kamu harus kuat ya. Jelaskan apa yang telah kamu pahami dari bacaan tersebut dan apa pengaruhnya terhadap penelitian kamu. Jadi kamu menjelaskan sumber bacaan ini itu berkaitan dengan penelitian yang kamu teliti ya, sehingga antara sumber bacaan itu ada kaitannya dengan penelitian kamu, sehingga itu bisa menguatkan jawaban kamu kepada dosen penguji. Oke. Mahasiswa itu sering dijatuhkan mentalnya ketika sudah presentasi, kemudian dikasih pertanyaan ini, itu, dan sebagainya. Kemudian terakhir dosen penguji menanyakan, jadi apa kesimpulan yang kamu dapatin dari penelitian ini? Nah, mahasiswa itu pasti langsung bingung dan langsung ngedrop, langsung keringat dingin ya. Tapi jangan khawatir ya, jawab aja seperti ini. Ini solusinya ya. Jadi kesimpulan itu adalah jawaban dari rumusan masalah yang kamu tulis di bab 1 ya. Kamu ada rumusan masalah, ada rumusan masalah, ada 3 rumusan masalah. Nah tinggal jawab aja ya hasil kesimpulan Anda dari rumusan masalah tersebut yang sudah dituliskan di skripsi tentunya ya. Silakan baca saja. Anda sebagai mahasiswa mengalami konflik batin dengan dosen atau masalah dengan dosen, sehingga Anda itu terlalu dipikirkan dan sebagainya. Anda terlalu memikirkan apa gitu dosen itu marah kepada saya, marah banget atau gimana. Jangan khawatir ya, jangan takut. Hadapi dengan cara ini. Pertama, Anda harus yakinnya dalam diri Anda bahwa dosen itu juga manusia. Semarah-marahnya dosen, semarah-marahnya manusia itu punya hati nurani dan perasaan. Yang kedua, kamu minta maaf, ditolak 1 kali, 2 kali, minta maaf lagi, 3 kali. Pasti dosen juga akan memaafkan kamu dengan syarat-syarat pasti berikan dosen. Kemudian yang terakhir adalah selalu memberikan perhatian kepada dosen tersebut dan baik kepada beliau ya. Selamat mencoba. Pertanyaan ini sering muncul ya dalam seminar proposal. Bagaimana kamu mendapat data? Kemudian dalam sidang skripsi juga sering penguji menanyakan ini ya.
menanyakan kembali bagaimana Anda mendapatkan data seperti ini ya. Pertanyaan ini berkaitan dengan bab 3 skripsi ya, tentang metodologi penelitian. Disinilah kamu akan diuji pemahaman tentang metode penelitian yang kamu pilih. Biasanya pertanyaan ini diajukan oleh dosen penguji skripsi atau seminar proposal untuk memastikan kalau kamu itu paham dengan langkah-langkah pencarian data sesuai dengan metode penelitian. Untuk itu kamu harus mempelajari dengan baik metode penelitian, misalnya saja tentang metode penelitian kuantitatif dan metode kualitatif. Anda itu harus benar-benar memahami mana penelitian Anda itu kuantitatifkah atau kualitatifkah, termasuk kamu mendapatkan data penelitiannya, misal observasi, wawancara, dan dokumentasi lainnya. Ada pertanyaan, mengapa kamu menggunakan teori ini dibandingkan teori lain? Nah itu kamu gak usah gugup ya, tetap harus bisa mempertahankannya. Ini solusi dan jawabannya. Pertanyaan soal teori ini dipakai dalam skripsi sering sekali muncul ya. Teori memang bagian dari skripsi yang krusial, tidak bisa dibiasakan. Pasalnya teori ini digunakan sebagai pisau analisis ya. Kalau teori kamu pilih kurang tepat, maka teori tersebut tidak akan dipakai untuk menganalisis topik skripsi yang Anda teliti. Alhasil nanti skripsi Anda juga bermasalah. Makanya ya, untuk sebagai jaga-jaga kamu harus mempersiapkan argumen yang kuat terhadap pemilihan teori yang sudah dipilih oleh Anda, sehingga kamu bisa menjustifikasi kalau teori yang kamu gunakan ini memang tepat dan bisa dipakai untuk alat analisis tentang penelitian kamu. Argumenmu adalah yang akan menyelamatkanmu. Oke.